Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Davin Zufar Ramdhani, dengan NRP 5026251160. Sini saya akan mengerjakan EAS, Infrastruktur Teknologi Informasi. Dan ya, dimulai dari sini kita mengeluarkan dari paket tracer kosong, lalu kita mengeluarkan router satu. Seperti saya mencoba mengikuti seperti soal, yaitu ada empat di tengah, seperti seperti itu. Eh, Kita bikin utamanya empat dulu, lalu eh, saya mau hubungkan antara keempat ini. Lalu saya mau nambahin untuk PT routernya, karena eh oh iya, sebentar. Nambahin portnya lagi biar ada banyak. Kita hubungkan antara router yang di tengah ini dengan cover cross itu. Maaf, saya salah naruhnya. Harusnya yang ini. Oke, di sini saya berencana untuk membuat
untuk topologinya dulu atau jaringan jaringan semua jaringannya dulu baru nanti mengganti namanya ya di akhir-akhir nanti gitu. Sini kita sambungin router yang ini ke yang ini. Oke, next saya mau ke arah sini dulu sebelah kiri dulu. Eh kita lihat ada switch. Ah, ya, ada di switch yang itu ada tiga lapis sih, PC kita pakai PC aja. Terus em, ya, pas ini juga ada PC dan ada switch juga ya. Sebentar, saya sambungin dulu ini. Oke, ini mau saya taruh yang di sini kanan bawah. Lalu eh switch juga ya. Switch satu di sini, selanjutnya di situ kita tambahi kabel pakai yang copper straight through. Lalu yang kurang tinggal katanya server ya. Lalu ada yang di sana tuh sebentar. Servernya
Saya ngikut contohnya di sebelah sini, sama di sebelah sini. Yang ini pakai copper crossover, ini yang ini pakai copper cross, yang ini pakai copper straight through. Kalau contohnya. Lalu sebelah sana ada home router. Nah, bentar ya, routernya dihubungkan ke cokro. Seperti ini dulu ya saya maunya. Oke, sekarang saya mau ganti nama dulu ininya. Seperti itu aja, mengikuti mapnya ini. Oke, yang ini saya tulis, saya kasih namanya. Ini kasih nama cokro. Ini kasih nama. Ya sebentar. Hmm, oke, sebentar. Tangannya ya harusnya. Oh ya, Puncitan. Yang ini Sukolilo. Oke. eh Terus yang bawah ini kita kasih nama ini DNS server. Terus kita kasih, oh iya, kasih nama admin.
ini kita kasih nama PC admin. Oke, geser ke kanan. Ini rektorat. Lalu yang ini RT. Ini R utama. Yang ini rektor. Ini switch ini DPTSI. Ini web server. Yang ini teknik pertambangan. Yang ini TP. Oke, tadi namanya semua saatnya ngasih IP. Saya mau mulai dari PC paling kanan dulu. Ini mungkin kasih label dulu juga. Sini aturan karena aturannya suruh pakai NRP di octet kedua. Sini saya pakai octet. Bentar, salah maaf. Ini 92. Karena NRP saya 3 digit terakhirnya 160, maka octet keduanya jadi 160. Maka saya mau pakai jaringan mulai dari satu aja dulu. Ini 1.3, ini 1.4. Sini untuk dari router Manyar ke arah TIS ini kita pakai 1.5. Oke. Terus semakin ke kanan. Oh, ini kita kasih tanda kalau ini network 1.0. Lalu di sini saya mau oh, kasih 0 di sini untuk 0 di sini. Oke. Saya mau kasihkan 3.0 di sini. Lalu 4.0 di sini. Terus 5.0 di sini. Bentar. Oke, kembali ke label sini. Di sini saya mau kasih untuk 6.0. Eh, Oke. Sini lanjut ke sini aja dulu. Terima kasih.
7. Ini kan jadi network untuk 7. 7.0 yang PC-nya 7.2 berarti gitu. Di routernya berarti 7.3 gitu kali. Ini kita kasih 65 gitu saja. Boleh lah ini. Ya, untuk antar routernya berarti saya kasih yang di sini 2.1 aja. Ini 2.2, ke sini 4.2, yang sini 4.1, sebelah sini 5.2 gitu. Terima kasih. Oke, itu 5.2 ya. 5.1-nya sini. Hmm, terus sebelah kanan sini eh sebentar ini saya rapiin dikit ya. Sebentar, maaf, Apple. Ini kita tadi paling tinggi nyampe di 6.0, titik ini 7.0, 7.0-nya di atas ya 7. Oh ya udah sih 7.0 berarti gini-gini ini 9 aja berarti. Ya, ya, ya. Ah, bentar, ini yang 9. 9.1, ini 9.2 yang sini. eh ini 10 berarti 10.1 yang sini. Jalurnya 10.0 berarti terus ininya 10.2 gitu aja. Yang ini 11, oke.
Ini 11.2 aja. Ini 11.1. Lanjutnya berarti yang ini 12.0. Ini 12.5 gitu. Sebentar, saya mau lihat-lihat. Ini aja, ini titik satu aja sih. Iya. Oke. Terus PC-nya 12.2. Sebentar, ini mau saya pindahin ke yang ini jadi 13. Ini 13.1, jaringannya sendiri 13.0. Terus oh, sebentar. Oke, oke. 12, 13. Ini mungkin anggap 13, terus 4 gitu. Ini 14 berarti. Lalu yang ke arah sana dari rektorat, kita bikin 14.1. Isinya sendiri 14.2. Kelihatannya sudah ya. Tinggal yang di DNS server. Kita kasih yang ke tadi 8 yang belum. Oke. Servernya sendiri mungkin 8. Atau sebentar. Oke, sekarang kita mulai lagi untuk masukkan IP-nya.
masing-masing alat. eh, ini default gateway-nya kita ke 1.5. Nah, hmm, IP-nya kita bikin ke 1.2 ya. Lanjut PC selanjutnya IP config IP4 1.3 default gateway-nya 1.5 ya. IP-nya 1.4 yang ini. Default gateway-nya 1.5 ke router Manyar. Oke, udah. Manyar udah nyala. Tinggal dikonfig sih. Itu FA berapa ini? FA 0. Oke, berarti FA 0 di sini kita isi IP4-nya 5 ya, kan? Ya sudah. Coba sih. Bisa. Dari lab material bisa. Hidroteknik ke kita coba sebaliknya ya, dari hidroteknik ke Manyar. Successful, harusnya sukses ya. Itu kayaknya bug aja kalau failed-nya sukses ya. Tapi sekarang transportasi ke Manyar sukses. Manyar ke transportasi sukses. Ya udah, lalu saya menghubungkan yang antara empat ini ya. Kembali ke sini. Eh empat router yang di tengah ini saya mau setting. Pertama untuk yang FA 1.0-nya, saya mau setting dia pakai 2.2 on kan. Lalu FA 0-nya itu 4.1. Tinggal yang makro ke FA 1-nya ini 2.1 kan. Terus ke 6.0 itu FA 6. Oh iya, belum saya tulis. Saya tulis 6, nah 6.5 gitu. Yang ini. Ya, ini belum saya kasih label ya. Ini 3.1 berarti yang ini 3.2 gitu.
Oke, kembali ke sini tadi yang kita belum isi. Satu udah, FA0, ya FA0 belum. Isi tadi 3.1, udah. Lalu kita nyalakan, kalau udah nyala semua. Oke. Yang router Buncitan. Oke. Yang tiga juga jaringannya FA0, kita 3.2 yang tadi kan. Terus FA6. FA6 kita pakai 7.3 kan. FA1 kita pakai 5.1. Yang ini yang cok Kolilo maksudnya. Oke, ini banyak nih. FA0 pakai 4.2. Terus FA1 FA6 10.1. Terus FA7 9.1. FA8 8.1. Oke. Ini home routernya mau saya setting juga ya. Untuk LAN pakai static, terus IP4-nya kita tulis jadi 6 kan ya networknya. Saya kasih 6.2 gitu aja. Terus default gateway-nya kita isi yang router cokronya, yaitu 6.5 berarti. Ya, soalnya ini juga ada HP, jadi saya mau kasih HP ya di sebagai anti-device untuk yang SIMT ini. Pakai smartphone gitu aja. Coba kirim dari smartphone ke SIMT-nya. Oke, sukses. Dari SIMT ke Cokro. Fail. Cokro ke SIMT. Saya mau setting lagi ininya.
Sebentar. Dilannya ya berarti. Ya ininya kita ganti ke 6.2 tadi ya. Ya. Oke. Harusnya bisa. SMT ke Cokro. Cokro ke SIMT. Padahal ini FA6-nya udah benar sih, harusnya 6.5. Benar. Home routernya dia 6.2. Default gateway-nya udah ini sih bener sih. Mas harus ditambahi. Hmm, Harusnya sudah bener sih di LAN-nya. LAN-nya bener, gateway-nya bener. 5, 6. Siapa sekali yang ini? LAN-nya udah ada sih, ini kan gini. Default gateway-nya kan 6.5 tadi. Bener harusnya. Cokro ke SIMT. Valid ya. SIMT ke Cokro. Valid. Harus ditambahin anu ya, routing dinamis ini ya. Mungkin mungkin harus dicoba mungkin. Coba saya mau nyoba 92 160. Oke, sebentar sebentar. Ini namanya. Oke. Oh, maaf. Iya ya. Oke. Iya iya iya. Ininya 168. Maaf. Keliru sih. Nggak mau ya. 6.3.
6.5 LAN-nya 6.7 anggap gitu. Sekarang kita coba switch SMT ke Cokro, Cokro ke SMT, successful. SMT ke Cokro, successful, oke. Coba dari HP ke Cokro, successful. Cokro ke HP, successful, oke. Selanjutnya, ini nggak bisa kan ya, oke. Oke, mumpung kita di berhubungan router, saya mau nyoba, langsung kasih untuk routingnya ya. Kita dinamis saja biar lebih gampang dan lebih cepat. Jadi kita pakai 100. Kenalkan masing-masing routernya ke jaringan yang terhubung secara fisik langsung ya ke dalam portnya mereka gitu, ke dalam portnya masing-masing routernya. Oke, tes. Oke, 6.0 ini boleh 92 160 2.0 terus 3.0 ya. Oke, selanjutnya yang manyar, router manyar, kita kasih routingnya. Sini ada 4.0, terus ada 2.0, terus ada 1.0. 124 ya. Bener. Terus yang buncitan, dynamic routingnya kita 3.0 ya, kita fixkan dynamic routingnya atau kita setting, terus ada 7.0, terus 5.0. Oke, terusnya sudah. Terus ada Sukolilo, router Sukolilo kita tambahin untuk dynamic routingnya. Pertama ada 4.0, ada network 8, ada 9, ada 10, 4, 8, 9, 10, 4, 8, 9, 10, 5, 5.0, 4, 5, 8, 9, 10, 4, 5, 8, 9, 10 ya sudah. Oke, di sini saya mau coba kirim paket dari lab transportasi ke SIMT, successful. Dari hidroteknik dan surveying ke smartphone, successful. Material struktur gedung ke smartphone, successful. Misal dari hidroteknik ke buncitan, successful. Belum saya kasih IP ya yang PC ini. Oke, sebentar. Default gateway-nya itu 7.3, IP-nya 7.2. Sekarang dari PC admin bisa ke lab transportasi dan geoteknik. Ya, benar. Dan sebaliknya dari misal hidroteknik ke PC admin bisa. PC admin ke smartphone bisa.
Sekarang saya mau cek dari Cokro ke Manyar, bisa. Cokro ke Buncitan, bisa. Cokro ke Sukolilo, bisa. Oke. Manyar ke Cokro, bisa. Manyar ke Buncitan, bisa. Manyar ke Sukolilo, bisa. Oke. Sekarang kita bergerak ke kanan, routernya RC sama rektorat. Oke, kita kasih. eh, oh iya, gini, ini kan ada perintah untuk semua paket yang menuju ke rektor atau ruang utama rektorat harus melalui router RC. Nah, caranya berarti adalah eh, dari Sukolilo ini kita bikin static routing untuk ke network eh, 11.0. Networknya dari RC ke rektorat itu ya. Lalu kasih next hop-nya yang sebelah kanannya Sukolilo ya, yaitu 9.2. Nah, untuk pengamanan aja karena kita mau untuk ke arah rektorat ya, dan ruangan dan segala macamnya itu yang di rektorat, maka kita untuk lebih aman kita tambahin juga untuk menuju ke network 14, tambahin dan suruh dia lewat RC atau jaringan jaringan 9 dan jaringan 11 sih. Salah, ini tak bener sih. 14 gini. Harusnya sudah statiknya. Sekarang kita isi yang di rektorat. Tentunya utamanya kita pakai eh yang dynamic. Jadi kita lihat di sini yang tersambung sama rektorat ada jaringan 14, terus jaringan 11, lalu jaringan 10. Ini fase internetnya belum diisi juga ya, berarti kita isi aja. Kan 0 itu 10, 10.2 di sini. Terus FA1 kan. Ini yang 11. Wah, ini yang ini 11.2. Oke. Iya, yang 6 ya. Oke. Ini kita ini juga kita buatkan itu yang 14. Oke. Di sebelah sininya 14.1. Oke. Sudah sih harusnya. Isi rektornya sekalian saya kasih config-nya. Metode GTW-nya tadi 14.1 ya. Isinya sendiri, IP-nya kita kasih 14.2.
Oke, harusnya bisa. Sukses. Misal dari sini ke sini, sukses. Router terakhir yang setting, punyanya RC. Eh, ini IP-nya juga ya kita setting untuk FA1 on ini 11.1 nolnya 9.2 FA6 FA7 FA6 13.1 FA7 12.1 dan kita atur PC-nya default gateway-nya tadi 12.1 terus PC-nya sendiri IP-nya 12.2 oke. Statusnya belum saya nyalain kah tadi? Udah kan? Hmm, coba dari PC PT ke RC yang bisa. Oh ya ini RIP-nya ini RIP sudah belum ya? Yang rektorat sudah. Sekarang yang RC. IP-nya kita tambahin 12.0 ya. 13.0 11.0 9.0. Untuk tambahan untuk pengaman akses ini saya mau buat statiknya juga kalau dari yang PC RC apa router RC ini yang kita tujukan untuk network 11 dan nanti juga network 14. Maksudnya kita ya nggak usah sih cuman karena dia udah ke connect langsung tadi juga nggak apa sih ini kita kasih 11.2 kita. Nah, untuk ke yang 14 nya gitu ya, kita tinggal ganti networknya ke 14.0, networknya tetap 11.2. Oke ya, benar. Harusnya benar. Coba pakai simulasi dulu ya untuk yang ke arah rektornya. Misal dari yang transportasi geoteknik kita coba ke rektor. Jadi dia ke sana, Manyar, Sukolilo, RC, nah terus baru ke rektorat. Successful. Oke. Okay. Lab transportasi ke teknik ke rektorat sukses dan melewati RC. Oke. Okay. Pertama, jadi harusnya udah bisa ya yang lewat situ semuanya udah lewat RC. Oke, okay. Selanjutnya saya mau setup servernya dulu ya. Nih.
Oke, oke. Sekarang buat servernya ini settingannya. Oke. em, nah, dari web servernya pakai statik ya. Statik kita mau isi pakai 13.254 ya untuk IP-nya dulu. Oh ini default. Oh, aku nulisin default gateway-nya. Oke, salah. Eh, oke, maaf. Default gateway-nya berarti 13 satu. IP configuration kita kasih IP-nya yang 13.254. Oke, sudah. Statik, statik. Oke. Services di on kan. Oke. eh saya mau coba ke DNS-nya. Untuk DNS-nya saya mau isi ya. Kalau perintahnya di sini kan dengan nama its.ac.id. Oke, kita coba untuk web servernya. Namanya www.its.ac.id. Ya, oke. Address-nya kita pakai IP aslinya dari yang web servernya itu 254. DNS service on. Terus coba out. Selanjutnya kita coba akses dari misal dari PC-nya, lab material dan struktur gedung. Kita coba. Tapi oke, sebentar. Nge-lag. Kita coba www.its.ac.id. Oh, sebentar. Masa ada yang salah ya? Saya mau coba kirim paket dulu dari
server ke PC, sukses, bisa ya. Snap on resolver. Coba kalau kita pakai yang nama aslinya ya 192.160.13.254. Ya bisa. Apa kalau pakai nama ITS-nya nggak bisa ya? its.ac.id bener kan harusnya? NS nyala, HTTP-nya off, ya bener. HTTPS on, HTTP on. Saya mau coba tambahin di DNS servernya. Oh, sebentar. IP configuration. Coba kasih www.its.ac.id juga di sini ya. Nggak bisa. Sebentar saya mau lihat tanda dulu. Hi everyone, I'm Swati here for FastEthernet. Once you're connected an IP, you can assign it as 1.2 or any allowed to this desktop. And then in desktop, select this 192.168.1.1. Now this IP address is my choice. You in the DNS server field, one, because this server is going to act as the DNS server. Make sure this IP address and this DNS server address is the same. It's very important. And this Saya mau coba itunya DNS-nya kita kasih 4 juga gitu. Sebentar. Tutup dulu terus kita coba lagi. Belum bisa ya. subnet mask field will automatically close. I'm going to make a website. Here in this HTTP services, here you can see index.html. Go to this edit button. Now here a code by default is written for HTML page. You don't need this, so just I'm going to delete this, everything in between HTML tags. Delete this. Here I am going to write hello Cisco. Close it by h1 tag. Now I have prepared a simple website, right? Now don't forget to save this. Once you click the save button, it will say there's already a file saving. Overwrite? Yes, overwrite it. Click the yes button. Now it's saved. Now second thing we are going to do with this server is that we are going to enable DNS. Now here, first of all, turn on the DNS service. And here, I'm going to give a name to the website. The website name will be my
website, my website, and the address is the IP address of the server only, which is 192.IP address. Now here the server, the part of server is done. Close this here, the address to the PC. Dot appear. Now here in the DNS server, assign the IP address of the DNS server, which is 192.168.1. Now, now here created dot save. Recognize and overwrite it. Yes, right. We have the PC. Now we Hello everyone. So now we are going to do one more small organization. PTP event also because this one. If you not remember, no problem. We are going to do client machine. Okay, we'll have or you so as name IP. How we will go? We will go to desktop. We will go to IP configuration. We will assign here, and the gateway should be the router IP. So router, what IP we are going to give, and let me put here. This side we will use 192.168.1.1. Okay, we will change this IP. Here we will use 1.1, and this side we will use 192. What IP to here? Router IP server. We are going to create this one as a DNS server. Let me correct here first of all the IP. This should be 2 and this should be 2. Okay, and here server. Okay, is 2.3. So I will go here. I will write 192.1. First of all, this is a 2.2 server. So here I want to give here. I can say I will edit this, rename this IP. I will make this as a 2.2. Okay, I will give 2.2 here, and the gateway should be 192.168.2.1. Okay, router IP we need to give. This is the router. This IP we need to give here. DNS server. We are going to create this one as a DNS server. Desktop we will go to IP configuration machine. How we will go? We will go to desktop. We will go to IP configuration. We will assign here, and the gateway should be the router IP. So router, what IP we are going to give, and let me put here configure and I get this one as should be 2 and this should be 2. Okay, and here we will create this one as a DNS server. Okay, DNS server, domain name server. So I will give here IP as 192.168.2.3. Okay, this one I done. This is a DNS server, and we will create one web server. So we will give this is a web server. Okay, this is a web server. I will give the IP for this one is 192.168.2.4. Okay, so I will assign the IP address here. First of all, this is a 2.3. So I will go here. I will write 192.168.2.3. 1 DNS, this guy only the DNS, so same IP we will keep here. Okay, so this one I am now assigning only IP address. I will go here and then I will assign here 1.2.4. Okay, and the gateway will be 2.1. DNS will be 2. I will this only the 92 same. I am now assigning only. Okay, and the gateway will be 2.1. DNS will be 2.3. I think DNS this is 3. Okay, so this one is correct. IP address be assigned. Oke, sekarang sebentar. Nanti saya mau mastiin dulu untuk yang DNS servernya dia. IP address-nya dia 8.254. Default gateway-nya di 8.1 ya. Terus DNS. Ini DNS servernya sih. Salah. Assign correctly. Here we need to assign IP should be 2.3.
for this server also. To assign IP should be 2.3 for this server also. Assign IP should be 2.3. Then I will assign 1 or 2.4. Only IP will go in the gateway 3, I think. DNS, this is 3. Okay, so this one is address. I will go. Okay. DNS-nya kita pakai IP sendiri ya untuk di server DNS-nya. Oke. Yang di web server kita coba gantiin juga untuk yang di sininya kita pakai yang 8. Oke. Saya mau memastikan untuk dari DNS ke Sukalilo dia bisa ya. Oke, bisa. Oke. Okay, so the start 1 DNS, this is 3. Okay, so this one is correct. IP address we assign correctly. Here we need to assign IP should be 2.3 for this server also. So we assign here, we need to enable the DHCP here. So DHCP services we need to enable. DHCP will be 192.160. So we will pull. So here I will PC also, they will get the IP. DNS will be 192. Whatever you want. Okay, now I need to create the new one. And this remains same DNS and start from one. Create the need to I must give the. So when we go server configuration done, now we are going to do the DNS configuration. So when we go here in the DNS configuration, first of all IP is okay, no issue. We need to go the services and go to the DNS. When you go to the DNS, you need to add here the name and go to the DNS. IP is okay, no issue. We need to go the services and go to the DNS. When you go to the DNS, you need to add here the name. Example, I will say Google, I will write here google.com. Okay, I will write google.com. Yes, or any name you can write. Example, we are saying web server. So we will say this is a Google server. So what is the IP we need to map? So that IP we need to write here 192.168.2.4. So if anyone write www.google.com, then they will map with this IP. Okay. Example, if anyone in this or in this site they are pinging or they are sending the traffic to google.com, it will come to our DNS server. DNS server is going to look in the record, a record. They will check this one is pointing to this IP, so they will forward the traffic this side. Okay, so DNS server is configured already here. A record. So that IP we need to write here 192.160. You can write google.com. Okay, I will write google.com or any name you can write. Example, we are saying web server. So we will say this is a Google server. So what is the IP we need to map? So that IP we need to write here 192.168.2.4. So if anyone write www.google.com, then they will map with this IP. Okay. Example, if anyone in this or in this site they are pinging or they are sending the traffic to google.com, it will come to our DNS server. DNS server is going to look in the record, a record. They will check this one is pointing to this IP, so they will forward the traffic this side. Okay, so DNS server is configured already here. This is only one entry we have. That's all. Then web server is, let's go here. This is a server that's configured already. So they will forward a record. They will check this one is pointing to this IP, so they will forward the traffic this side. Okay, so DNS server is configured already here. This is only one entry we have. That's all. Then web server is, let's go here. This is a server. Go to the web server. That is HTTP. If you see HTTP, HTTPS, both are on. So no need to worry. This is working perfectly. So this side our configuration done. So no need to worry. This is working perfectly. So this side our configuration done. If you want to check DHCP is working or not, you can go to this PC and go to desktop, IP configuration, click the DHCP. And jadi di sini saya mau lanjut nyoba untuk dari PC Lab Material dan struktur gedung untuk webnya my.its.ac.id.
Bismillahirrahmanirrahim. Check you will get the IP or not. You get the IP 192.168.2.10 because we told IP is going to start from the 2.10 and the gateway should be 2.1 as the router interface IP. And this is a DNS server. So this PC is working perfectly. And if you go here in this, Oh, oke. Berarti yang kurang itu masing-masing PC-nya kita harus kasih tahu DNS servernya gitu. Oke. Oke. DNS-nya kita kasih yang ini. Kita coba. Sekarang kita coba ke web servernya lagi. Ini. Oke. Sekarang kita coba lagi my.its.ac.id. Oke, udah bisa. Berarti ya di setiap PC-nya kita harus kasih tahu DNS-nya itu mana. Ya, jadi sudah bisa ya yang dari lab material dan struktur gedung untuk akses akses server dengan DNS my.its.ac.id. Oke, kita tinggal tambahin ke semuanya ini. Oke, tunggu ke terus yang ini. Sudah harusnya. Oke. Oke, sudah harusnya. Oke. Saya mau nyoba untuk yang di SIMT-nya juga sih. Hmm, Oke, saya coba kasih ya di DNS servernya ini. Kasih untuk di itu tadi 8.254. Kita mau coba. Oke, coba kita akses dari HP-nya. Semua save dulu supaya nggak hilang. Oke, udah. Smartphone no atau HP. IP-nya. Jadi kalau saya mau coba sih, kalau misal dia tidak langsung dituliskan di situ, DNS-nya apakah bisa ya akses webnya ITS-nya kalau lewat smartphone. Oke, my.its.ac.id. Tuh, katanya nggak bisa ya, kecuali dibikin statik anunya IP HP-nya.
Mungkin bisa dicoba, mungkin eh, balik ke sini. Kalau nggak bisa kita balik ke konfigurasi IP aja lagi. Nah, default gateway-nya udah bener 6.7. Oh, saya mau kasih label ya. Iya, 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 oke. Nah, DNS servernya ini yang saya pakai dari ini. Ya, saya kasih 192, 160, 6.8 gitu. Dua aja gitu. Oke, mungkin karena kita baru ganti IP, kita tes juga ya dari smartphone. Misal mau ke PC Rector apakah bisa? Berarti PC Rector ke HP, sukses. Dari smartphone ke Rector, sukses. Coba saya mau coba simulasi sih. Ya, smartphone ke Rector. Apakah udah bener dia lewat RC? Oke, udah bener kelihatannya ya, udah lewat RC. Oke, sekarang coba kita mau nyoba apakah bisa akses My ITS ACID di sini. my.its.ac.id. Smartphone corrector successful. Oke, Vektor ke smartphone successful. Oke, eh, dari smartphone ke untuk pakai domain My ITS ACID bisa ya ternyata. Ya berarti sudah. Oke, oke. Challenge apa soal bonus yang ini sudah bisa ya berarti ini dari smartphone 0 dia connect lewat My ITS ACID. Sekarang mungkin sekarang sedikit perubahan. Sama save dulu. Ini sedikit perubahan mungkin untuk di servisnya. Ya indeksnya ini. Semoga sempet sih ya. Kita ganti ke My ITS Portal. Selamat datang di portal ITS. Sebentar, saya kasih setengah-setengah biar nggak lama. Aplikasi dan layanan. Oke.
Sebentar. Tinggal link-linknya aja, itu sebelah mana ya? Small page copyright. Oh ini, oke. Ya, oke ini berarti. Small page kita ganti si academic copyrights. Classroom. My ITS. Student Connect. Save. Yes. Sekarang kita coba reload si yang di smartphone ya untuk lihat webnya itu. Coba go. Oke, insya Allah sudah benar ya seperti soal bonusnya. Ubahlah tampilan website myits.ajit seperti ini. Insya Allah udah persis. Portal ITS. Oke, udah. Kita save semuanya. Semua ini kita save. Oh, salah. Sebentar. Ini save lagi biar yakin. Saya mau sekalian ngumpulin ya. Sini. Pengumpulan PKT. Oke, ini dia. Submission. PKT-nya kita drop. Jadi di sini kelihatannya. Oke. Save changes. Pengumpulan PKT, file format PKT, oke udah bener. 5026251160, oke udah bener. 5026 5026251160, oke. Bismillah sudah bener ya. Yang itu Bismillah sudah bener. Saya mau cek juga sih. Saya barusan downloadnya ini, coba terus saya mau coba apakah beneran bisa ya. Ini karena videonya terlalu lama, jadi kayaknya saya potong di sini dulu aja ya untuk videonya. Jadi terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika banyak kesalahan ya sebelumnya. Dan terima kasih kepada semua yang berjasa kepada saya. Sekali lagi mohon pamit undur diri terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya tambahan sedikit untuk bagian pengujian koneksi ya, karena tadi saya merasa kayak kurang gitu. Saya mau cobain ya dari lab material ke smartphone, dia bisa.
hidroteknik smartphone, transportasi geoteknik smartphone, material struktur gedung ke rektor, bisa, smartphone ke, dari labnya rektor ke lab, bisa. Ini bug aja sih, ini serius. Soalnya bisa ini harusnya. Sudah bisa semua. Terus dari rektor ke lab transportasi geoteknik, bisa? Udah. Oke. Terus eh di PC material ke web server, bisa. PC hidroteknik ke DNS server, bisa. Lab transportasi geoteknik DNS server, bisa. PC PP ini ya kalau nggak salah, ke rektor, bisa. TP dari TP ke smartphone, bisa. Dari smartphone ke web server, bisa. Dari smartphone ke DNS server, bisa. Dari smartphone ke PC admin, bisa. Oh, sebentar. Dari PC admin ke smartphone, bisa. Itu bug berarti. Dari smartphone ke PC admin lagi, kita coba lagi. Bisa. Ini berarti bug aja. Itu, oke. Coba dari smartphone ke rektor, bisa. Smartphone ke server tadi bisa. PC admin ke lewati Manyar ke lab material bisa, PC admin ke smartphone bisa, PC admin ke DNS server bisa, PC admin ke rektor successful, successful. Dari PC DP ke rektor successful. Nah, lagi ya. Nah, DNS server ke web server successful, DNS ke rektor successful, rektor ke DTIS successful, rektor ke smartphone tadi udah sih, rektor ke DNS successful, rektor ke PC admin successful, rektor ke web server successful, rektor ke successful. Kelihatannya sudah ya, connect semua katanya.